Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Apa kabar di sana? Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Kebetulan saya yang lagi kurang sehat nih, sahabat tani ya. Pilek, demam sudah berapa hari ya. Mungkin karena kelelahan tiap hari ke kebun, dan juga mungkin faktor cuaca juga iya ya. Oke, baik sahabat tani, akan saya bahas pertanyaan dari sahabat tani kita. Pak, tolong dong sepil contoh-contoh setelah pemangkasan yang benar dan contoh-contoh pangkasan yang salah dan berakibat fatal. Seperti itu ya sahabat tani. Oke, akan saya bagikan kepada sahabat tani contoh-contoh kopi yang pemangkasannya benar dan contoh-contoh kopi yang salah pemangkasan. Oke, simak ya sahabat tani ya. Oke, baik sahabat tani, di hadapan sahabat tani ini terlihat sahabat tani dimana kalau pemangkasannya berhasil, setelah buah habis ya, setelah buah habis itu akan muncul lagi pentilan-pentilan. Ini kan pembungaan sudah menjadi pentilan buah ya, seperti ini. Nah ya, kalau pemangkasannya benar, pruningnya benar, sudah pasti setelah kopinya habis berbuah akan muncul lagi pembungaan atau pentilan seperti ini sahabat. Nah, gampang saja mempelajarinya sahabat. Kalau sahabat tani sudah melakukan pruning namun tidak muncul pembungaan dan pembuahan, berarti gampang saja bisa kita tebak ada yang salah dalam pemangkasan. Kesalahan apa Pak yang sering terjadi? Kesalahan salah ambil, seperti itu sahabat ya. Yang seharusnya tunas air, tunas cacing, tunas kipasnya diambil, ini justru malahan tunas-tunas produksinya yang banyak terambil daripada tunas cacing dan tunas airnya. Paham ya? Itu yang seringkali saya lihat di lapangan, saya bantu teman-teman yang ada di sekitar saya, kesalahannya kebanyakan seperti itu sahabat. Nah, jadi apakah penting pemangkasan atau tidak? Ya, itu yang menentukan hasil sahabat. Kalau pruningnya salah, tidak ada hasil. Seperti itu saja poinnya sahabat. Nah, ini contoh. Ini masih pembungaan pertama, nanti pembungaan kedua dan selanjutnya ini penuh sahabat ya. Pasti akan penuh dan banyak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita posting dulu pemangkasan yang benar. Ya, seperti ini sahabat. Nanti akan kita masuk ke pemangkasan yang tidak benar. Dan ada deh perbedaannya ya sahabat. Nah, oke, di hadapan sahabat tani terlihat masih sembraut, belum berpangkas sahabat ya. Terlihat ya. Nih, cabang masuk ke dalam ya. Tunas-tunas air ini, tunas-tunas yang saling berhantaman dengan cabang-cabang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh kalau seandainya kita tidak lakukan pengambilan-pengambilan tunas-tunas air, cacing, tunas balik dan sebagainya yang mengganggu pembuahan nantinya, ini nanti akan terjadi pembuahan itu hanya di ujung sahabat. Pembuahan itu terjadi hanya di ujung. Nah, seperti ini ya. Ini contoh ya sahabat. Di ujung. Tetapi di sini kosong. Nih. Nah, kosong. Kenapa demikian? Yaitu sahabat, yang seharusnya di sini penuh nutrisi sudah terganggu oleh tunas-tunas yang tidak perlu ini sahabat. Itulah gunanya pruning atau pengambilan sahabat, supaya nanti ini misal nih udah kita ambil, itu nanti akan munculnya tuh di sini. Nah, pokoknya berdekatan dengan batang. Tapi jikalau tidak diambil, maka jangan heran buahnya tumbuh di ujung. Nah, ini buktinya ya, buah hanya tumbuh di ujung. Nah ya, seharusnya itu buahnya di sini, seharusnya sahabat ya. Tetapi ini munculnya hanya di ujung. Nah, seperti ini. Hanya munculnya di ujung. Aturannya di sini sahabat ya. Aturan di sini. Oke, bisa kita ambil contoh seperti yang ini sahabat. Nah, seharusnya seperti ini. Nah ya, seperti itu. Nah, jadi yang menentukan
banyak sedikitnya buah itu sahabat tadi sebenarnya bukan berpatok dari pupuk saja sahabat. Yang paling penting kalau di tanaman kopi ya, khusus ya tanaman kopi, yang paling penting itu pruningnya harus bisa. Makanya itu saya hampir setiap hari membagikan konten tentang pemangkasan atau pruning. Kadang-kadang ada juga sahabat tadi kita malah kejenuhan ya, jenuh asik itu aja pun katanya ya. Padahal nyawanya kopi itu, kesehatan kopi ada di pruning sahabat ya, bukan di pupuk. Pupuk itu nomor 2. Makanya ada nanti sahabat tani temukan di tempat orang lain tanpa pemupukan, cukup pruning bisa berbuah banyak. Nah seperti itu, bisa berbuah banyak sahabat. Berarti konsepnya adalah pruningnya harus bisa seperti itu. Nah kita inginnya seperti ini sahabat, per batangnya ya kan. Jadi kalau dalam per batangnya ada dia sekitar 5 kiloan, kalikan saja 100 saja ya, 100 batang aja udah berapa ya kan. Nah kali aja sendiri, karena saya tahu sahabat tani lebih pinter dalam perkalian ya. Oke baik sahabat tani, bila mana ada di kebun sahabat tani kopinya kondisi seperti ini sahabat, tuh seperti ini kondisinya. Nah kira-kira menurut sahabat tani apakah ini ada kesalahan dalam pemangkasan atau tidak, seperti itu. Nah jawabannya sahabat tani ya, ini kan kopi baru siap panen raya ya, terlihat ya, ini sisa-sisa buah itu ya, tuh banyak sekali cabang dan ranting kering. Nah kalau kondisi seperti ini jangan takut sahabat tani, ini hal biasa. Karena kalau baru siap panen raya untuk kopi kelas Ateng Super itu ya seperti ini. Nah makanya itu setelah habis panen raya wajib pembuangan ranting dan cabang kering itu dilakukan seperti itu ya. Karena setiap kopi Ateng Super ya, bukan kopi tim-tim, kopi Ateng Super khususnya, rata-rata kalau buahnya banyak setelah panen raya itu akan mengalami kekeringan pada cabang ranting gitu ya sahabat tani, seperti itu. Nah ya ini aja buahnya masih banyak sahabat tuh ya, masih banyak buahnya. Jadi ini tidak ada masalah ya. Jadi ada juga petani kopi kita yang Ateng Super katanya ketakutan setelah panen raya kok malah kering-kering pak, cabang rantingnya rusak gitu ya. Nah supaya tidak rusak, supaya ada produksi kelanjutannya, itulah dia harus dibuang cabang dan ranting keringnya sahabat, supaya memicu cabang tunas barunya, seperti itu loh. Ya kita jangan mau cuannya aja tapi mengurusnya malas ya, tak boleh juga ya sahabat ya. Tanaman ini sama kayak kita juga, butuh nutrisi, butuh tambahan, butuh apalagi ya, banyak sekali lah seperti itu. Nah oke, kita masuk ke tanaman kopi yang pemangkasannya salah. Nah seperti ini, nih dia pemangkasannya yang salah, akhirnya seperti ini tuh, tidak beraturan, jelek, buahnya hanya di atas, tidak sampai ke bawah. Nah sekilas coba sahabat tani lihat, tidak teratur ya, seperti ini nih, tidak teratur. Nah kalau seperti ini pak, apakah berbunga dan berbuah? Ya berbunga dan berbuah sahabat, tetapi nanti ngutipnya jerah kita ini ya, waktu panen ngutip kita jerah sekali karena tertahan oleh cabang-cabang ranting. Jadi waktu tangan kita bergerak sana kemari itu kesulitan sahabat tuh. Nah ini contoh pemangkasan asal-asal. Apalagi kita yang suka nggak premeh arti sebuah pemangkasan ya, seperti ini. Yang kita terus salah dalam pemangkasan ya selalu dan selamanya akan salah terus sahabat. Kecuali kita sudah tahu ya, sudah pasti bisa kita perbaiki segala kesalahan ya kan, begitu ya sahabat ya. Nah ini kok udah seperti ini sahabat nih, ini udah susah sekali nih. Nah ini harus pangkas berat ya sahabat ya. Jadi karena judulnya saya bukan pemangkasan, hanya memberi contoh-contoh kopi mana yang
pangkasnya benar, kopi mana yang tidak, ya udah saya hanya sekedar menyampaikan ya, seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Tuh. Nampak kan kalau pemangkasannya benar seperti ini. Nah. Tuh ya, seperti ini. Rapi, cantik. Sekelilingnya berbuah, sahabat. Nah, silakan nilai sendiri apakah pruning itu penting buat Anda atau tidak. Karena untuk bertani kopi tidak mesti Arabica, Robusta saja butuh pemangkasan, sahabat. Robusta saja butuh pemangkasan. Walaupun kita tahu Robusta itu kebanyakan mengandalkan cabang raja untuk pembuahan yang banyak gitu ya. Beda dengan kopi Arabica, tidak terlalu mengandalkan cabang raja walaupun ada gitu ya. Nah, enak nengoknya ya. Tuh. Oke ya, ini di sini ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita geser aja kemari. Contoh tidak ada pemangkasan atau pemangkasan yang salah. Nah, seperti ini. Nah, terlihat ya, itu batang. Tuh. Banyak sekali cabang balik yang menutupi batang. Tuh. Nah, jadi wajar saja berbunga dan berbuah hanya di bagian atas. Wajar saja, sahabat. Tuh. Yang susah nanti ya kita sendirilah yang susah. Kita pemilik kebun, kalau tidak tahu pruning, ya nanti susah sendiri. Susahnya ya di saat panen, itu susah sekali, sahabat. Habis itu di saat pengaturan selanjutnya itu sangat rumit nanti, sahabat. Makanya penting sekali, sahabat, pelajari dari sekarang pruning, pemangkasan yang benar ya. Nah, sahabat tani masih ingat ya? Ya, waktu itu saya lakukan pemangkasan nggak jauh dari drum biru. Nah, beginilah perkembangan terbaru, sahabat ya. Nah, ini calon-calon sudah mulai muncul, sahabat ya. Nah, ini setelah kita lakukan pemangkasan standar ya. Pemangkasan standar itu tidak semua buahnya terambil. Jadi jangan panik, jangan takut. Bahkan ada juga hoax ya yang bilang kalau kita lakukan pemangkasan standar itu sama dengan pemangkasan berat, buahnya akan habis terbuang. Enggak juga, sahabat, enggak ya. Pemangkasan standar dengan berat itu tidaklah sama. Kalau pemangkasan berat itu, sahabat, itu betul-betul ekstrim, sama sekali tidak ada cabang dan tunas satupun yang kita biarkan, tidak ada. Bahkan nanti itu tinggal kerangka doang seperti itu ya. Kalau ini pangkas standar. Nah, pangkas standar ini buahnya akan ada, tetap tinggal, nggak banyak tapi ada, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa setiap perbatangnya kopi itu berbeda-beda hasil dari pemangkasannya, bentuknya ya, maksud saya itu tadi tergantung dari tanaman kopi itu sendiri, sahabat. Bagaimana permintaannya ya, seperti itu kita ikut. Kita jangan mau dengan keinginan kita saja, tapi kita harus tahu keinginan tanaman kopi kita ini gitu. Makanya bentuknya berbeda-beda. Kalau sahabat tani melihat orang lakukan pemangkasan berbeda-beda bentuk, belum tentu dia salah ya, belum tentu. Karena memang cara karakter seperti itu, mengikuti batang kopinya, cabangnya, seperti itu, sahabat. Makanya tidaklah sama. Ini contoh, kita ambil contoh lagi. Nah, kita ambil contoh berbeda-beda ya kan. Ya, tergantung dari kopinya gitu, sahabat. Nah, jadi kelihatan dia, sahabat, kalau kita lakukan pemangkasan yang benar itu seperti saya bilang tadi, pembungaan dan pembuahannya akan muncul itu di tengah seperti ini ya, di tengah. Nah, akan muncul di sini. Kalau pemangkasannya salah itu biasa tidak muncul. Yang muncul itu hanya di ujung. Berarti itu ada kesalahan ya. Dan juga belum tentu karena kesalahan juga, tetapi yang paling sering kerap terjadi itu
jadwalnya salah sahabat. Nah, makanya pemangkasan ini ada jadwal khusus. Nah, oh lo Pak, saya sudah melakukan pemangkasan di bulan 3 ini Pak. Sikit-sikit bagaimana tuh Pak? Sudah boleh ya. Bila mana sahabat tani menemukan beberapa tanaman kopinya sudah mau habis buah atau sudah mulai habis buah, banyak cabang dan ranting kering, silahkan lanjutkan. Sudah bisa dimulai sahabat. Nah ya, jangan ditunggu semuanya ya, jangan ditunggu semuanya, karena saya perhatikan karena perubahan iklim ini ada yang kopinya sudah habis duluan lalu berbunga lagi, ada yang belum habis dan muncul bunganya belakangan gitu, ada juga loh sahabat. Nah jadi mana yang lebih awal itu dahulukan aja terus gitu. Nah ya, jadi ya nggak perlu juga kita ongkos-ongkosin ya kan, orang-orang yang bisa pruning kan, nggak mesti juga seperti itu. Pokoknya enak deh jadi petani kopi. Dan sekarang ini di tempat kami harga kopi Arabica alhamdulillah stabil ya, 28.500 per kilo ya, atau per bambu, kalikan aja ya, seperti itulah. Semangat terus untuk petani kopi Arabica ya. Nah oke sahabat tani, coba lihat apakah ini pemangkasannya salah sahabat. Ini tidak sahabat ya, ini tidak salah sahabat. Oke, ini saya lakukan bulan lalu ini sahabat, karena terlalu tinggi. Jadi karena terlalu tinggi ke atas saya potong seperti ini, miring, makanya tidak terjadi pembusukan. Tapi kalau kita potongnya rata, datang hujan mengendap, tumbuh lumut, datang penyakit. Nah, lama-lama ke akar terjadilah layu fusarium. Itu makanya nih harus miring potongnya sahabat ya. Oke baik sahabat tani, saya rasa hanya itu saja sahabat tani ya. Semoga bermanfaat dan sahabat tani sambil menonton video ini bisa membandingkan dengan tanaman kopi yang sahabat tani lakukan pruning ya, bisa dibandingkan ke situ ya, seperti itu. Oke lah kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.